Perkenalkan, nama saya Anggita Pratami, NIM 19 10 20 40 12 dari lokal 5B, jurusan Tadris Biologi dengan mata kuliah Biologi Konservasi dan dosen pengampu Pak Hendra Lardiman MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa materi, yaitu untuk materi pertama ada kegunaan atau manfaat biodiversitas, kemudian yang kedua ada nilai ekonomi biodiversitas. Sebelum kita membahas mengenai materi tersebut, yaitu ada biodiversitas. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati merupakan suatu aspek lingkungan yang harus dijaga. Keanekaragaman ini menjadi indikator sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui perubahan spesies. Baiklah, untuk materi pertama ada manfaat biodiversitas. Keberadaan biodiversitas dapat membawa sejumlah manfaat untuk lingkungan dan makhluk hidup. Di antaranya, yang pertama yaitu melindungi ekosistem dan menyediakan jasa seperti air minum, penyimpanan daur hara, hingga perlindungan tanah. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi polusi udara dan menjaga kestabilan iklim global. Yang ketiga, menjadi wahana rekreasi, pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan lokal. Yang keempat, sumber daya hayati seperti makanan, obat-obatan, bahan baku industri, tanaman hias, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada nilai ekonomi biodiversitas. Jadi, yang dimaksud dengan nilai ekonomi keanekaragaman hayati atau biodiversitas yaitu nilai kemanfaatan dari berbagai sumber hayati yang dapat menghasilkan keuntungan bagi penggunaannya, yaitu dapat diperjualbelikan. Kepada keanekaragaman hayati yang memiliki nilai ekonomi antara lain sebagai bahan pangan, obat-obatan, kosmetik, sandang, papan, dan memiliki aspek budaya. Yang pertama yaitu biodiversitas atau keanekaragaman hayati sebagai sumber bahan pangan. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati dijadikan sebagai makanan pokok yang dikonsumsi oleh manusia, misalnya dari tumbuhan yaitu padi, jagung, singkong, ubi jalar, talas kentang, sorghum, dan lain-lain. Sedangkan dari hewan misalnya daging sapi, daging ayam, ikan laut, dan telur. Kemudian pada biodiversitas sebagai bahan obat-obatan, keanekaragaman hayati atau biodiversitas yang berasal dari tumbuhan sebagai sumber obat-obatan, misalnya mengkudu untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Yang kedua ada kina untuk obat malaria, kemudian ada buah merah untuk mengobati kanker, kolesterol tinggi, dan diabetes. Sedangkan yang berasal dari hewan, contohnya madu lebah, dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dan bagian daging dan lemak dipercaya dapat mengobati penyakit kulit. Kemudian yang ketiga, keanekaragaman hayati sebagai sumber bahan kosmetik. Beberapa tumbuhan digunakan untuk kosmetika antara lain sebagai berikut, misalnya bunga mawar, melati, cendana, kenanga, dan kemuning dimanfaatkan untuk wewangian parfum. Kemuning, bengkoang, alpukat, dan beras digunakan sebagai lulur tradisional untuk menghaluskan kulit, sedangkan urang-aring, mangkokan, pandan, minyak kelapa, dan lidah buaya digunakan untuk pelumas dan penghitam rambut. Kemudian yang keempat ada keanekaragaman hayati sebagai sumber bahan sandang. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang dijadikan sumber sandang, misalnya rami, kapas, pisang, hutan, atau abaca dan jute yang dimanfaatkan seratnya untuk membuat kain atau bahan pakaian. Ulat sutra untuk membuat kain sutra yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Kulit sapi dan kambing untuk membuat jaket, bulu burung untuk membuat aksesoris pakaian. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi-materi yang saya sampaikan tersebut. Jika terdapat kesalahan ataupun kekilapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.